Chapter 2021. Lautan kesadaran virtual membuat Yang Chen memiliki pemahaman mendalam tentang sutra hati setan bebas yang agung. Dalam beberapa tahun terakhir, setelah Yang Chen mempelajari perubahan di lautan kesadaran secara menyeluruh, ia mulai beralih ke bagian hubungan antara keduanya. Jika itu hanya benih kesadaran spiritual Yang Chen, maka tentu saja tidak perlu terlalu banyak penelitian terperinci, tetapi benih kesadaran spiritual itu langsung terintegrasi ke dalam lautan kesadaran virtual Yang Chen. Pada saat ini, ia masih dapat mempertahankan koneksi ribuan mil jauhnya, dan bahkan mengirim pikiran ke lautan kesadaran virtual Yang Chen, dan membiarkan Yang Chen berpikir bahwa ini adalah pikiran dalam benaknya sendiri. Ini layak untuk dieksplorasi dengan cermat. Artinya, Yang Chen, setelah mengolah seni rahasia tiga kemurnian, sangat peka terhadap setiap perubahan dalam kesadaran spiritualnya, sehingga dia dapat menemukan hubungan kesadaran spiritual yang samar. Jika orang lain, mustahil memiliki derajat sensitif seperti itu. Dengan kata lain, ada hubungan kesadaran spiritual tak kasat mata dalam kehampaan yang menghubungkan Yang Chen dan Yang Lan bersama. Yang Chen sepertinya pernah merasakan perasaan ini sebelumnya, tepat setelah kesadaran spiritualnya pertama kali terbagi, antara tubuhnya dan klonnya. Pada saat itu, Sekte Surga Mendalam Dunia Abadi pernah mengirim Dewa Emas Agung ke alam bawah. Setelah Dewa Emas Agung menemukan hubungan antara dirinya dan klonnya, dia juga ingin mengikuti jalan itu untuk membunuh dan menghancurkan Yang Chen. Sekarang, kesadaran spiritual orang itu masih berada di manik putih di lautan kesadaran Yang Chen, perlahan-lahan dimurnikan menjadi kesadaran spiritual paling murni dan diserap oleh Yang Chen. Namun, menurut penilaian Yang Chen, tidak akan ada terlalu banyak kesadaran spiritual yang merembes keluar dari manik-manik putih itu. Dia sekarang telah dengan jelas merasakan kelemahan selanjutnya pada manik-manik itu. Jika basis kultivasi kesadaran spiritual Yang Chen juga memiliki alam Dewa Emas Prinsip Agung, dia dapat dengan mudah membunuh Yang Chen melalui hubungan antara Yang Chen dan Yang Lan. Sayangnya, basis kultivasi kesadaran spiritual Yang Chen belum mencapai level Golden Immortal. Terpisah ribuan mil, masih di luar kemampuannya untuk menghancurkan Yang Lan yang mengolah sutra hati setan bebas yang agung. Yang Chen belum ingin membunuh Yang Lan, meskipun selama Yang Lan muncul di depannya, dia dapat membunuhnya 100 kali kapan saja. Namun, Yang Chen kini telah berhasil membobol keluarga Zhao. Yang Chen tidak ingin melepaskan penyamaran yang begitu hebat, jadi dia hanya bisa menemukan cara untuk mengendalikannya. Seutas benang tipis kesadaran spiritual mengikuti hubungan di antara keduanya, perlahan melilit dan menyebar, menjelajahi sisi Yang Lan. Ini adalah teknik yang baru saja dipelajari Yang Chen dari sutra hati setan bebas yang agung. Jika Yang Lan tahu bahwa Yang Chen benar-benar akan menggunakan tekniknya sendiri pada dirinya sendiri, dia tidak tahu berapa banyak darah yang akan dia keluarkan. Seperti ular yang tak kasat mata, benang tipis indera keilahian perlahan merangkak melintasi ratusan ribu mil dan mendekati sasaran. Yang Lan yang merasa puas diri, tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi mangsa orang lain. Ia masih tenggelam dalam kebanggaan karena dinilai berharga setelah menang melawan beberapa orang tak berguna dari keluarga Zhao. Beberapa keturunan langsung keluarga Zhao, karena strategi mereka yang sok benar, menyebabkan vitalitas keluarga Zhao rusak parah. Mereka kehilangan lebih dari 3.000 Master Inti Suan Immortal, yang hampir membuat kepala keluarga Zhao saat ini muntah darah secara langsung. Pada akhirnya, ia harus mencubit hidungnya dan mengakui bahwa di bawah perlindungannya yang biasa, anak-anaknya tidak hanya tidak memiliki kultivasi yang baik, tetapi juga memiliki banyak ahli strategi yang sok benar dan hanya duduk di kursi malas. Terus terang saja, itu hanyalah contoh ambisi besar tetapi sedikit bakat. Yang Lan, yang sangat menentang rencana tersebut setelah mengetahuinya dari awal, jatuh di mata kepala keluarga. Yang Lan sangat cerdas. Dia tidak terlalu mengkritik, tetapi selain mencari-cari kesalahan, dia juga memberikan saran-saran perbaikan yang terarah. Hanya saja pada saat itu, kata-katanya ringan, dan tidak ada yang memperhatikannya. Bukan hanya keturunan langsung dari beberapa kepala keluarga saja yang sombong, tetapi juga para penguasa keluarga Zhao. Mereka berhubungan dengan banyak monster Suan abadi di hari kerja, dan mereka tidak memperhatikan para kultivator kecil di dunia spiritual di luar. Dalam suasana arogan yang sama, keluarga Zhao terpukul keras, membangunkan kepala keluarga dan keluarga Zhao yang kecanduan impian menjadi penguasa. Penampilan Yang Lan sebelumnya tentu saja dianggap serius. Kepala keluarga Zhao juga mulai menanyakan pendapat Yang Lan dalam beberapa aspek, bukan untuk hal lain, tetapi untuk keberatan Yang Lan sebelumnya, dan kedua, Yang Lan adalah satu-satunya kultivator dari luar yang tidak berkultivasi di Zhao Family Manor selama bertahun-tahun. Banyak idenya yang sama sekali berbeda dari kelompok pemikir inti ini, dan mereka memiliki signifikansi referensi. Singkatnya, Yang Lan sekarang adalah satu-satunya kultivator dari luar yang dihargai oleh kepala keluarga Zhao. Sederhananya, statusnya telah meningkat pesat. Tidak hanya dia yang mendapat prioritas untuk menyediakan berbagai sumber daya, tetapi dia juga mendapatkan segala macam kenikmatan yang mewah dan mewah, segala macam konfigurasi pasangan kultivasi ganda yang cantik, dan juga ada ahli yang membimbing kultivasinya. Tentu saja, orang luar tersebut berhasil memenangkan hati kepala keluarga, hal ini membuat banyak pemimpin inti keluarga Zhao tidak senang. Disengaja atau tidak sengaja, semua orang akan menolak Yang Lan, membuat Yang Lan merasa terisolasi. Yang Lan sangat jelas mengenai statusnya, tetapi dia tidak akan merasa tidak senang karena penolakan dari para penguasa keluarga Zhao itu. Dibandingkan dengan penghinaan dan penyiksaan di Sekte Surga Misterius, ini sudah seperti surga. Yang Lan adalah orang yang tahu bagaimana bertahan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyanjung Master Sekte Muda Lili Heng ketika dia berada di Taitianmen. Dia tahu betul bahwa orang yang tertawa di akhir adalah orang yang tertawa paling baik, dan Yang Lan berpikir bahwa dialah yang bisa bertahan sampai akhir dan tertawa di akhir. Di keluarga Zhao, sudah ada beberapa murid langsung junior utama yang diam-diam dikendalikan oleh Yang Lan dan diubah menjadi bonekanya. Namun, Yang Lan jauh lebih pintar.
Seperti yang dia katakan kepada Yang Chen sebelumnya, dia hanya mengendalikan mereka yang tidak akan pernah diperiksa. Masalah ini terkait dengan hidup dan matinya sendiri. Dia telah membuat kesalahan di Sekte Surga Misterius, mengendalikan orang-orang di sekitarnya dalam skala besar, yang menyebabkan dia ditemukan. Kali ini, dia tidak akan pernah membuat kesalahan kedua. Pada saat kebanggaan Yang Lan inilah ular kesadaran spiritual Yang Chen mengebor ke dalam lautan kesadaran Yang Lan di sepanjang hubungan antara lautan kesadaran kedua orang itu. Memberinya rasa obatnya sendiri, Yang Chen menggunakan teknik sutra hati iblis bebas agung yang dipelajarinya dari lautan kesadaran virtual dan mulai mengendalikan Yang Lan secara bergantian. Begitu ular kesadaran spiritual itu mengebor ke dalam lautan kesadaran Yang Lan, ia berencana melakukan hal yang sama. Sutra kesadaran spiritual yang dikembangkan oleh seni rahasia tiga kemurnian jauh lebih kuat daripada yang dikembangkan oleh sutra hati setan bebas agung. Yang Chen juga telah meningkatkan tekniknya secara signifikan. Setidaknya dalam proses integrasi diam semacam ini, Yang Lan tidak akan koma dan tidak akan kehilangan akal sehatnya. Inilah celah antara Yang Chen dan Yang Lan. Rencana Yang Chen sempurna. Selama rencana itu dapat diselesaikan, Yang Lan akan menjadi mata-mata di dalam keluarga Zhao. Dia akan memberitahu Yang Chen tentang pergerakan keluarga Zhao kapan saja dan di mana saja. Sejauh ini, rencana telah dilaksanakan dengan sempurna, dan hanya langkah terakhir yang dapat diselesaikan. Akan tetapi, ketika kesadaran spiritual Yang Chen hendak mulai menyimpang ke lautan kesadaran Yang Lan, Yang Chen tiba-tiba menemukan sebuah anomali. Chapter 2022. Lautan kesadaran Yang Lan tampak normal. Namun, Yang Chen, yang telah mempelajari lautan kesadaran virtual selama bertahun-tahun, sangat tertarik untuk menemukan bahwa dalam beberapa hal, lautan kesadaran Yang Lan dan lautan kesadaran virtual di lautan kesadarannya sendiri memiliki sedikit kesamaan. Yang Chen adalah orang yang berhati-hati. Karena tidak ada kepastian yang pasti, Yang Chen lebih baik melepaskan kesempatan ini daripada dengan mudah mengganggu Yang Lan. Menghentikan tindakannya sendiri, Yang Chen dengan hati-hati mengamati situasi di lautan kesadaran Yang Lan beberapa kali, dan akhirnya membuat penilaian dengan probabilitas tinggi. Situasi di lautan kesadaran Yang Lan ini mungkin sama dengan Yang Chen, dikendalikan secara diam-diam oleh sutra hati iblis yang tak terkendali. Namun, master yang mengendalikan basis kultivasi Yang Lan jelas jauh lebih tinggi daripada Yang Lan, dan tekniknya beberapa kali lebih halus. Bahkan jika dia mengendalikan Yang Lan, dia tidak membiarkan Yang Lan menyadari sedikit pun ketidaknormalan. Ini awalnya adalah apa yang Yang Chen ingin lakukan, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan dilakukan lebih dulu. Yang Lan, yang awalnya adalah pengendali, sebenarnya dikendalikan oleh seorang master yang tidak dikenal, dan kemudian Yang Chen datang ke pintu. Apakah ada yang lebih dramatis dari ini? Tentu saja, bagi Yang Lan, ini jelas merupakan tragedi. Sayangnya, dia tidak menyadarinya. Yang Chen berhenti dan sekali lagi dengan cermat mempelajari metode guru tak dikenal itu dalam mengendalikan Yang Lan. Selama bertahun-tahun, penelitian Yang Chen tentang lautan kesadaran virtual membuat Yang Chen memiliki pemahaman yang mendalam tentang sutra hati iblis yang tak terkendali. Bahkan karena kultivasi seni rahasia tiga kemurnian, pemahaman Yang Chen tentang sutra hati iblis yang tak terkendali mungkin lebih kuat daripada Yang Lan. Sekarang Yang Chen dapat yakin bahwa teknik di lautan kesadaran Yang Lan tidak berada di luar jangkauan sutra hati iblis yang tak terkendali. Pihak lain menggunakan sutra hati iblis yang tak terkendali, dan bahkan mungkin dia mempelajarinya dari Yang Lan. Namun, basis kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi daripada Yang Si. Kekuatan sihir yang ditunjukkan oleh tangan pihak lain lebih kuat dan lebih tersembunyi daripada Yang Si. Alasan mengapa Yang Chen tidak bisa yakin pada awalnya adalah karena kesadaran spiritual pihak lain tidak dikultivasikan dari sutra hati iblis bebas-bebas yang agung, melainkan menggunakan kesadaran spiritualnya sendiri untuk mensimulasikan teknik sutra hati iblis bebas-bebas yang agung, yang menyebabkan perbedaan pada tingkat tertentu, yang mengganggu penilaian Yang Chen. Setelah memastikan ini, Yang Chen tahu bahwa pemahaman pihak lain tentang sutra hati iblis tak terbatas yang agung tidak lebih tinggi darinya. Baik Yang Lan maupun guru yang tidak dikenal, mereka tidak pernah secara pribadi merasakan perasaan dikendalikan oleh sutra hati setan bebas yang agung. Tentu saja, pemahaman mereka tidak sedalam Yang Chen. Tentu saja, Yang Lan dikendalikan oleh seorang master yang tidak dikenal, tetapi dia tidak tahu dan tidak memiliki kesempatan untuk merasakannya. Menyadari bahwa teknik lawannya sangat biasa, Yang Chen menemukan sesuatu yang dapat dimanipulasinya. Ular kesadaran spiritual perlahan-lahan menjelajahi lingkungan sekitar di sepanjang tepi lautan kesadaran Yang Lan. Setelah membungkus dan menumpuk sebagian besar di tepi sekitarnya, ia mulai menyatu dengan lautan kesadaran Yang Lan sedikit demi sedikit. Yang Chen dengan hati-hati mengendalikan ular kesadaran spiritual untuk melewati area yang dikendalikan oleh sang guru. Sutra hati setan bebas agung mengatakan bahwa kendali boneka itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam lautan kesadaran boneka itu, tetapi baik Yang Lan maupun kesadaran spiritual guru yang tidak dikenal itu tidak dapat mencapai kehalusan Yang Chen. Kesadaran spiritual dapat melewati kehalusan fusi mereka tanpa mengganggu kedua belah pihak. Karena kecelakaan kecil seperti itu, Yang Chen mempertahankan postur berlatih seni rahasia tiga kemurnian di Istana Naga selama lebih dari sebulan sebelum menyelesaikan seluruh proses pengendalian lautan kesadaran Yang Lan. Tentu saja, guru yang tidak dikenal itu tidak tertinggal. Beberapa benang kesadaran spiritual Yang Chen telah sepenuhnya disamarkan sebagai kesadaran spiritual Yang Lan dan terhubung dengan beberapa poin penting dari pihak lain. Tidak diketahui siapa identitas guru tak dikenal ini, namun ia tidak lebih dari seorang guru dari keluarga Zhao. Yang Lan mengira dirinya memiliki status tertentu di keluarga Zhao. Sayangnya, dia tidak pernah mengerti bahwa dari awal hingga akhir, dia hanyalah boneka yang dikendalikan oleh keluarga Zhao untuk memberi nasihat. Semua konspirasinya mungkin ada di depan mata keluarga Zhao. Dari titik kontak ini, Yang Chen menemukan sedikit rasa dari klan naga.
Meskipun itu tidak akan tercermin dalam kesadaran spiritual, Yang Chen memiliki terlalu banyak kontak dengan klan naga, dan itu sedikit terlalu akrab. Yang Chen menduga bahwa orang yang mengendalikan Yang Lan adalah pemimpin klan naga dari keluarga Zhao. Salah satu dari mereka. Yang Chen ragu-ragu apakah akan mengujinya atau tidak. Namun, Yang Chen takut bahwa ujiannya yang mudah akan membuat pihak lain menyadari keberadaannya. Tidak mudah untuk memasuki lautan kesadaran Yang Lan. Begitu terlihat, bukankah itu akan gagal? Namun segera, Yang Chen menemukan cara yang baik. Karena pihak lain adalah klan naga, Yang Chen hanya perlu membiarkan Yang Lan memikirkan klan naga dalam benaknya, dan pihak lain dapat dengan mudah merasakannya. Jika pihak lain adalah klan naga, akan ada reaksi terhadap pikiran pemberontakan Yang Lan. Meskipun pihak lain mungkin telah merasakan pikiran Yang Lan, jika imajinasi Yang Lan sedikit gila, mungkin tidak mustahil untuk membuat pihak lain bereaksi sedikit. Dengan cara ini, Yang Chen juga akan memiliki kesempatan untuk menjelajahi kedalaman pihak lain. Meniru metode Yang Lan saat itu, Yang Chen langsung memberikan perintah ke pikiran Yang Lan, Yang Chen menangkap klan naga. Ini adalah tugas yang ditinggalkan Yang Lan untuk Yang Chen saat itu. Lasso penjerat naga ditinggalkan untuk Yang Chen karena ini. Suatu hari, ketika Aolan dan Aolai datang ke sisi Yang Chen tiba-tiba akan bergerak. Yang Lan sama sekali tidak menyadari fakta bahwa ia sedang dikendalikan. Ia tiba-tiba berpikir bahwa jika Yang Chen menangkap dua master klan naga, dan salah satunya setidaknya berada di level Golden Immortal, maka saudari-saudari Murong akan memberinya boneka naga level Golden Immortal. Dengan dua ahli level Golden Immortal dan seorang master naga level Celestial Immortal, keluarga Zhao pasti akan dapat menghancurkan mereka, bukan? Keluarga Zhao pasti akan dikendalikan olehnya. Fantasi Yang Lan sedikit berlebihan. Dikatakan bahwa Master Naga tingkat Dewa Emas masih seorang wanita. Setelah masa pesta pora, Yang Lan, yang mengandalkan kultivator wanita untuk berhasil mengolah sutra hati iblis tanpa batas yang agung, segera memiliki beberapa pemikiran tentang Aolan yang seharusnya tidak ia miliki. Pada saat ini, lautan kesadaran Yang Lan samar-samar memancarkan sebuah pikiran dengan sedikit amarah. Dalam sekejap, Yang Lan tiba-tiba teringat akan kekuatan klan naga. Ia segera melepaskan diri dari keadaan fantasi yang berlebihan itu. Ia melihat sekelilingnya dengan perasaan bersalah. Ketika ia mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, ia merasa lega. Namun, dalam hatinya, dia memberi sedikit peringatan pada dirinya sendiri. Dia tidak boleh terlalu ceroboh. Dia tidak boleh memiliki pikiran yang tidak pantas tentang klan naga. Jika tidak, dia akan mati sebelum dia bisa berhasil. Itu tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Yang Lan mengira pikirannya normal. Namun, Yang Chen mendapatkan apa yang ingin diketahuinya dari gerakan tadi. Pihak lain haruslah seorang ahli dari klan naga. Kebanggaan klan naga. Bahkan jika mereka adalah musuh, mereka tidak akan mau musuh mereka dipermalukan oleh orang yang seperti semut. Ini menarik. Wajah Yang Chen tiba-tiba tersenyum tipis. Chapter 2023. Ada juga master misterius dari klan naga di belakang Yang Lan, yang membuat Yang Chen sedikit terkejut, tetapi juga sedikit bersemangat. Tanpa diduga, tindakannya yang tidak disengaja juga dapat menangkap ikan besar. Kerja keras Yang Chen bulan ini tidak sia-sia. Dengan guru misterius di belakangnya, Yang Chen tidak bisa mengalahkan rumput dan mengejutkan ular itu. Oleh karena itu, ular kesadaran spiritual segera mengintai dengan tenang dan tidak bergerak, menunggu tindakan Yang Chen selanjutnya. Resep pil penyembuh jantung akhirnya ditentukan. Dibandingkan dengan pil penyembuh jantung di kehidupan sebelumnya, pil penyembuh jantung yang disempurnakan oleh Yang Chen lebih baik. Sensasi yang dirasakan setelah meminumnya sangat mirip dengan pil penyembuh jantung, tetapi tidak ada masalah kecanduan terhadap obat tersebut. Sekalipun dikonsumsi dalam jangka waktu lama, tidak perlu khawatir akan kecanduan. Tentu saja, pil penyembuh jantung hanyalah sarana untuk meredakan kecanduan pil penyempurna jantung. Yang terpenting adalah seni rahasia yang bebas dan tak terkekang. Seni rahasia yang bebas dan tak terkekang adalah perasaan dari kultivasi seseorang sendiri. Tidak perlu khawatir tentang gangguan eksternal, juga tidak akan ada kecanduan pada apapun. Ini adalah tahap seni rahasia yang paling aman. Namun, Yang Chen masih menunggu dengan hati-hati selama setengah tahun, menunggu sampai semua kultivator yang berpartisipasi dalam uji coba tidak lagi terganggu oleh pil penyembuh jantung di bawah efek ganda pil penyembuh jantung dan seni rahasia bebas dan tak terkekang. Bahkan jika mereka langsung dimandikan dengan obat, tidak akan ada masalah. Baru kemudian dia secara resmi mengeluarkan resep pil penyembuh jantung dan seni rahasia bebas dan tak terkekang. Pil penyembuh jantung adalah hasil kerja Yang Chen, tetapi seni rahasia yang bebas dan tak terkekang adalah hasil penelitian bersama para tetua Suan Immortal dari sekte utama. Di permukaan, Yang Chen hanya peduli dengan alkimia. Semuanya tampak normal, dan tidak ada yang akan menganggapnya aneh. Tidak ada yang berani mempertanyakan seni rahasia yang bebas dan tak terkekang. Itulah penghargaan para tetua Suan Immortal dari sekte utama. Mempertanyakan seni rahasia yang bebas dan tak terkekang berarti mempertanyakan mereka. Tidak ada orang bodoh di antara para kultivator. Resep pil dan seni rahasia telah diluncurkan dan segera diikuti dengan antusias oleh banyak pembudidaya. Pil jantung pemurnian kini telah menjadi iblis hati bagi banyak kultivator. Jika masalah pil jantung pemurnian tidak terpecahkan, banyak kultivator tidak akan berani keluar. Pil obat dan buku panduan bela diri milik Yang Chen dan sekte besar lainnya telah menjadi penyelamat mereka. Begitu mereka diuji, mereka langsung dipuji. Sayangnya, efeknya tidak langsung terlihat. Bahkan jika pil penyembuhan hati dan mantra tanpa batas dapat menggantikan pil pemurnian hati, tidak perlu khawatir orang akan kecanduan. Namun, proses ini tetap membutuhkan waktu tertentu. Jika dihitung-hitung, para kultivator tersebut akan membutuhkan setidaknya 2 tahun atau bahkan lebih lama untuk benar-benar menghentikan kecanduan mereka terhadap pil pemurnian hati.
Bagi para kultivator, 2 tahun bukanlah waktu yang lama. Bagi mereka yang lebih kuat, retret biasa bisa berlangsung selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Yang terpenting, memecahkan masalah pil penempa jantung adalah hal yang menjadi perhatian semua orang. Dengan mengandalkan pil penyembuhan hati dan seni tanpa batas, ia yakin bahwa ia akan dapat mengembalikan alam spiritual ke kejayaannya semula dengan segera. Setelah semua binatang iblis di lapangan percobaan dimusnahkan, kesengsaraan iblis akan berakhir. Sudah lebih dari 800 tahun, yang berarti kurang dari 200 tahun dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Terlebih lagi, di kehidupan sebelumnya, tempat uji coba tidak pernah disapu bersih. Sebaliknya, mereka terus memelihara binatang iblis di tempat uji coba. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sekte utama mengendalikan tempat uji coba. Sekarang, para kultivator dapat masuk dan keluar dari tempat uji coba kapan saja. Sekte utama akhirnya melepaskan kekhawatiran mereka. Dengan pil penyembuhan hati dan seni tanpa batas, para pengikut mereka tidak perlu lagi khawatir tentang masalah dalam kultivasi mereka. Mereka juga tidak perlu lagi khawatir tentang rencana jahat. Yang membuat sekte utama merasa sangat bangga adalah bahwa seni tanpa batas, yang memecahkan akar permasalahan, adalah hasil karya para tetua yang mereka utus. Tidak perlu khawatir tentang jebakan apapun. Para ahli dari sekte surga misterius sangat puas. Mereka yang telah meminum pil pemurnian hati merasa seperti telah mencapai hambatan dalam kultivasi mereka dan perlu menerobos. Setelah mengalami ini, kultivasi mereka yang mandek mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Harus dikatakan bahwa meskipun banyak orang telah meminum pil pemurnian jantung, ada perbedaan besar antara meminumnya sambil mengetahui konsekuensinya dan meminumnya secara pasif tanpa mengetahui konsekuensinya. Selain para ahli dari sekte utama yang mengawasi dengan ketat inti lapangan percobaan, alam spiritual pada dasarnya telah kembali ke keadaan damai. Semua pembudidaya bersembunyi di wilayah mereka masing-masing, diam-diam memulihkan diri sambil menjilati luka mereka, menunggu gelombang pertempuran berikutnya. Pertarungan dengan keluarga Zhao tidak akan mudah dihentikan, dan seluruh sekte mengetahui hal ini. Saat ini, hanya ketenangan sebelum badai. Baik keluarga Zhao maupun kultivator lainnya, mereka tidak akan menyerah. Namun, tidak ada yang tahu kapan pertempuran berikutnya akan terjadi. Semua orang paham bahwa begitu pertempuran dimulai, entah itu ahli atau lemah, faktor penentu terakhir adalah kultivasi mereka sendiri. Itulah sebabnya banyak orang menggunakan pil pemurnian hati untuk berkultivasi. Sebenarnya, mereka semua berjuang untuk masa depan mereka sendiri. Pil pemurnian hati sudah terbukti sebagai jebakan, jadi semua orang menggunakan seni tanpa batas. Lagi pula, dalam hal kredibilitas, para ahli dari sekte utama jauh lebih dapat dipercaya daripada keluarga Zhao. Kultivasi Yang Chen selama ini juga untuk meningkatkan basis kultivasinya. Kecepatan menyerap benih api untuk meningkatkan basis kultivasinya jauh lebih cepat daripada kultivasi normal. Yang Chen tidak sabar. Setelah menyelesaikan masalah pemurnian pil jantung, dia tidak terburu-buru untuk berkultivasi dengan semua gadis. Dia tidak keluar dari pintu dan tidak melangkah keluar dari pintu. Dia seperti seorang wanita dari keluarga bangsawan. Tujuan jangka pendeknya adalah untuk meningkatkan kesadaran spiritualnya ke alam abadi emas sesegera mungkin, sehingga dia dapat menyebabkan kesadaran spiritualnya terbagi lagi dan mencapai tingkat ke-6 dari seni rahasia 3 kemurnian. Pada saat itu, roh primordial ketiga Yang Chen dapat menjadi roh artefak peta geografis gunung dan sungai, yang bertanggung jawab atas dunia peta geografis gunung dan sungai, dan yang bertanggung jawab atas dao surgawi dunia itu. Tujuan ini tidak terlalu jauh. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kesadaran spiritual Yang Chen dan para wanita terus meningkat bersama. Mereka telah kembali ke level puncak Suan Immortal, hanya selangkah lagi untuk memasuki alam abadi emas. Aolan dan Aolai yang telah lama menghilang akhirnya muncul kembali dan segera disambut di Istana Naga. Begitu mereka bertemu, Aolai pertama-tama memberikan sebuah istana kecil dan indah kepada Yang Chen seperti sebuah harta karun. Dia meminta pujian dengan suara keras, ini istana naga emas yang kamu inginkan. Istana naga 5 elemen Yang Chen telah memperoleh 4 atribut. Ia hanya perlu atribut logamnya saja agar lengkap. Terakhir kali, Aolan berjanji kepada Yang Chen untuk membantu Yang Chen menemukan istana naga emas. Dia benar-benar tidak mengingkari janjinya. Begitu istana naga emas muncul, orang yang bereaksi paling cepat bukanlah Yang Chen, tetapi Xiao Tian. Sosoknya muncul di luar pagoda naga dan menelan istana naga kecil ke dalam perutnya. Setelah beberapa saat, dia memuntahkannya. Tidak ada aura naga di istana naga emas. Sudut yang hilang dari istana naga 5 elemen akhirnya selesai, membentuk siklus lengkap 5 elemen. Xiao Tian meletakkan pagoda naga di dasar istana naga emas hampir tanpa henti, dan kemudian memulai proses pemurnian dan penggabungan dengan gila-gilaan. Kakak, apakah kamu menemukan petunjuk apapun dalam perjalanan ini? Yang Chen tidak perlu terlalu memperhatikan istana naga 5 elemen. Xiao Tian akan menyempurnakannya. Yang Chen hanya peduli dengan apa yang ditemukan Aolan saat dia kembali untuk memahami situasinya. Chapter 2024. Salah satu temanku memberitahuku bahwa ada pengkhianat di ras naga. Aolan berbicara langsung. Dia tahu pentingnya masalah ini, jadi dia tidak bertele-tele. Konon katanya dia berkekuatan kayu. Istana naga yang diperoleh Yang Chen terakhir kali adalah istana naga kayu. Fitur ini pada dasarnya dapat ditandingi. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa salah satu ahli ras naga misterius dari klan Zhao adalah pengkhianat ini. Namun, tidak banyak catatan tentangnya. Tidak banyak yang tahu tentangnya. Semua itu hanya rumor. Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Aolan jelas tidak senang. Mungkin karena dia tidak punya informasi lebih lanjut. Konon pengkhianat itu dipenjara dalam formasi rahasia oleh seorang senior ras naga dahulu kala. Secara logika, dia seharusnya tidak bisa melarikan diri. Tidak ada yang mustahil di dunia ini.
Yang Chen menghela nafas. Belum lagi di penjara dalam formasi, boneka naga itu disempurnakan menjadi boneka dan kemudian disegel dalam formasi. Bukankah dia masih berhasil menggalinya? Dunia ini tidak kekurangan sesuatu apapun, apalagi kecelakaan. Aolan tampaknya tidak ingin meragukan senior Dragon Rache. Namun, dia tidak dapat membantahnya. Sebenarnya, dia sudah memikirkan kemungkinan ini di lubuk hatinya. Dia hanya tidak ingin mengakuinya secara lisan. Setidaknya, itu belum terbukti, Aolan membantah dengan keras kepala. Namun, dia tidak seyakin yang dia kira. Bagaimana hal itu dapat dibuktikan? Yang Chen membalas dengan sebuah pertanyaan. Kemudian, dia bertanya, apa sebenarnya yang telah dia lakukan hingga membuatmu berpikir bahwa dia adalah pengkhianat ras naga? Dia membunuh ahli ras naga lainnya yang terluka parah, jawab Aolan tanpa sadar. Setelah dia menjawab, dia menyadari bahwa ini seharusnya menjadi rahasia ras naga. Tidak seharusnya diumumkan ke publik. Untungnya, hanya ada Yang Chen dan Aolai di sini. Seharusnya tidak ada masalah, karena dia sudah mengungkapkan bagian yang paling penting, tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Tidak masalah jika dia membunuh musuh, tetapi ahli dari klan naga itu adalah temannya. Kemudian, ketika para tetua klan naga lainnya mengetahuinya, mereka menghukumnya dengan berat dan menyegelnya. Ngomong-ngomong, dia seharusnya dianggap sebagai senior kita. Aolan agak putus asa. Yang Chen sangat bijaksana saat menyajikan anggur naga giok. Setelah Aolan membukanya dan meneguknya, dia menjadi tenang. Kakak, jika kamu ingin tahu jawabannya, hanya ada satu cara. Yang Chen menunggu Aolan tenang sebelum berkata perlahan, ayo pergi ke tempat tertutup itu dan lihat. Seseorang sudah datang untuk memeriksa. Aolai menyela dari samping. Melihat Aolan tidak menunjukkan ekspresi tidak senang, dia melanjutkan, namun, kita baru akan tahu setelah beberapa saat. Ketika Yang Chen mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh tentang kepercayaan diri ras naga. Karena mereka akan memenjarakan orang yang sangat berbahaya, mengapa mereka harus percaya bahwa formasi penyegelan akan efektif untuk waktu yang lama? Tidak bisakah mereka mengirim seorang ahli untuk mengawasi mereka atau membunuh mereka saja? Jika orang ini sudah menjadi pengkhianat, apa gunanya dia tetap ada? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aolai pada dasarnya hanya seorang pengamat. Dia sama sekali tidak tahu seluk-beluk ini. Hanya Aolan yang bisa menjelaskannya. Orang itu adalah putra sah salah satu senior kita. Senior itulah yang secara pribadi memenjarakan dan menyegelnya. Aolan juga menghela napas pelan. Kemudian, dia berkata dengan agak tidak wajar, senior itu dulunya sangat memperhatikanku. Ras naga juga merupakan kelompok kultivator. Ada perbedaan keintiman yang wajar. Hal seperti itu tidak dapat dihindari. Yang Chen tidak dapat menahan senyum pahit. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen bahkan merasa bahwa sangat mungkin tidak ada kecelakaan dalam formasi penyegelan yang memenjarakan orang itu. Bahkan harimau yang ganas pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Mungkinkah ras naga merupakan pengecualian? Aolan mungkin mengerti semua ini, itulah sebabnya dia merasa ini agak sulit. Apa rencanamu saat ini? Yang Chen memutuskan untuk menunggu kabar dari ras naga terlebih dahulu. Dia tidak akan memberitahu Aolan tentang apa yang dia temukan di lautan kesadarannya untuk saat ini. Dia akan menunggu sampai berita itu dikonfirmasi sebelum melakukan hal lain. Saat ini, dia harus bertanya kepada kakak Aolan tentang rencananya terlebih dahulu. Menunggu kabar. Aolan sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia berkata dengan getir, aku akan membantumu menggabungkan istana naga ilahi di sini. Aku takut aku akan marah saat mengetahuinya. Itu akan tidak sopan kepada senior itu. Apakah senior itu masih berada di alam spiritual? Yang Chen bertanya dengan hati-hati. Dia sudah naik sejak lama, jawab Aolan. Yang Chen menghela napas panjang. Ia teringat kembali pada para kultivator ras naga yang telah ia bunuh sejak lama. Jumlah mereka tampaknya tidak banyak. Ia tidak tahu apakah senior yang disebutkan Aolan ada di antara mereka. Karena Aolan tidak berada di alam spiritual, beberapa hal akan lebih mudah ditangani. Jika tidak, Aolan mungkin tidak dapat mengatasinya. Kalau begitu, kakak bisa tinggal di sini. Yang Chen memberikan undangan dengan sangat murah hati. Istana Naga 5 Elemen mungkin juga cocok untuk kakak. Kamu dapat tinggal di manapun yang kamu inginkan. Jika kamu tidak ingin tinggal di sekte, kita dapat pergi ke laut pemisah kebencian. Atau kalau kakak berminat, kamu bisa pergi ke peta geografis gunung sungai dan menikmati menjadi Raja Naga. Sebelum Aolan menyatakan pendiriannya, Aolai sudah melompat keluar dengan gembira. Aolai juga merupakan anggota kerajaan dari ras naga. Tidak salah jika ia disebut sebagai Raja Naga. Sejak ia menjadi tubuh spiritual, ia sudah tidak merasakan perasaan itu selama bertahun-tahun. Saat Yang Chen menyebutkannya, Aolai tidak dapat menahan keinginannya untuk pergi ke peta geografis gunung sungai. Aolan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan bisnis Aolai. Aolai segera pergi mencari Gong Sunling dengan semangat tinggi, meninggalkan Aolan menghadapi Yang Chen sendirian. Jika perlu, membunuh pengkhianat seharusnya tidak menimbulkan banyak tekanan psikologis, kan? Yang Chen memberi pencerahan di samping. Bukan aku, tapi kamu. Aolan tiba-tiba berkata dengan tidak jelas, membuat Yang Chen bingung dan bingung. Kau telah menggagalkan rencananya beberapa kali. Dia mungkin akan mengincarmu. Aolan mengangkat kepalanya dan menatap Yang Chen, tampaknya ingin melihat ekspresi khawatir Yang Chen. Namun, Aolan kecewa. Ekspresi Yang Chen tidak berubah sama sekali. Itu yang diharapkan. Yang Chen tersenyum dan tiba-tiba membungkuk kepada Aolan, terima kasih banyak atas perhatian kakak. Yang Chen sangat berterima kasih. Aolan tidak ingin tinggal karena suasana hatinya sedang buruk. Jelas bahwa dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Yang Chen ketika dia bertemu dengan ahli ras naga itu.
Itulah sebabnya dia menemukan alasan untuk tinggal. Yang Chen sangat berterima kasih atas persahabatan ini. Kakak, tenang saja dan tinggallah di sini. Setelah Yang Chen mengucapkan terima kasih kepada Aolan, dia langsung berkata, kebetulan, ada beberapa masalah kultivasi yang masih perlu aku konsultasikan dengan kakak. Formasi pengurungan naga telah dihancurkan oleh Ahling. Kakak tidak perlu khawatir lagi dengan formasi itu. Hal ini mengejutkan Aolan. Cara kekerasan Yang Chen tidak cocok untuk mereka. Tanpa diduga, Gong Sunling berhasil memecahkan misteri ini. Namun, ini adalah hal yang baik bagi ras naga. Memang, Aolan sangat senang. Selain itu, ada sesuatu yang perlu aku sampaikan pada kakak. Yang Chen bermaksud memberitahu Aolan tentang rencana Yang Lan. Chapter 2025. Orang luar tidak tahu bahwa Yang Lan telah menggunakan murid Istana Cunyang untuk berkomplot melawan Yang Chen. Yang Chen hanya memberitahu Aolan bagian itu. Ketika dia menyebutkan bahwa Yang Lan ingin meninggalkan Dragon Snaring Lasso untuk menangkap Aolan dan Aolai sekaligus, mata Aolan terbakar amarah. Aolan dapat menerima kenyataan bahwa seorang ahli ras naga dari klan Zhao memiliki rencana terhadap ras naga. Bagaimanapun, pihak lainnya berasal dari ras naga. Dia adalah pengkhianat ras naga dan pernah melakukan hal seperti itu di masa lalu. Namun, siapakah Yang Lan ini? Dia hanyalah makhluk seperti semut, dan dia berani memiliki rencana terhadap ras naga. Apakah dia sudah bosan hidup? Di mana orang ini? Di tempat itu, Aolan ingin bergerak dan membunuh orang yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi ini. Baru setelah Yang Chen membujuknya dengan segala cara, dia pun tenang. Kakak, inti permasalahannya bukan pada Yang Lan ini. Yang Chen mendorong Aolan kembali ke tempat duduknya dan memberinya secangkir teh harum. Kemudian, dia perlahan menasihati, maksudku, kalian semua selalu menganggap rumput naga melingkar sebagai masalah. Setiap kali, kalian terkekang olehnya. Ini bukan solusi, kan? Kalau begitu, apakah kamu punya ide bagus? Aolan bertanya kepada Yang Chen dengan suasana hati yang buruk. Yang Chen bukan dari ras naga. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa rumput naga melingkar begitu mengesankan. Namun, sebagai anggota ras naga, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahaya rumput naga melingkar? Ras naga telah menghabiskan banyak upaya untuk membasmi rumput gulungan naga. Namun, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya, mereka masih belum bisa membasmi rumput naga melingkar sepenuhnya. Akan selalu ada beberapa benih yang tersisa. Keluarga Zhao memiliki cukup banyak dari mereka. Kemungkinan besar ahli klan naga tidak punya pilihan selain mematuhi keluarga Zhao karena rumput naga melingkar ada di tangan keluarga Zhao. Itulah yang saya pikirkan. Yang Chen mengabaikan kekesalan Aolan. Ia berkata dengan tenang, kakak, lihatlah. Harimau dan macan tutul akan selalu membunuh sapi dan domba. Namun, setelah berkultivasi hingga tingkat tertentu, harimau dan macan tutul akan menjadi mangsa. Rumput dan pohon itu sama saja. Kamu pasti pernah melihat setan pohon tua dan mubo di sekteku. Mereka dulunya adalah musuh alami. Bukankah mereka saling membunuh kapanpun mereka mau? Bahkan sapi, kambing, dan rumput pun seperti ini. Mungkinkah klan naga yang bermartabat tidak berdaya melawan rumput terjerat naga? Kata-kata ini sudah mengandung sedikit provokasi. Setelah Yang Chen selesai berbicara, dia melihat ekspresi Aolan untuk melihat bagaimana dia akan bereaksi. Aolan menghela napas panjang. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan berkata, setelah para leluhur ras naga mengetahui bahaya rumput naga melingkar, mereka segera memerintahkan semua ras naga untuk memusnahkan ras naga untuk mencegah keturunan ras naga terluka oleh rumput naga melingkar. Lebih jauh, dia juga mengeluarkan larangan. Keturunan klan naga dilarang memurnikan dan menggunakan rumput belitan naga. Jika tidak, mereka akan dianggap pengkhianat klan naga dan dapat dieksekusi oleh siapapun. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa pengkhianat klan naga menjadi pengkhianat hanya karena dia membunuh seorang rekannya? Pada saat ini, Aolan akhirnya mengungkapkan rahasia sebenarnya dari ras naga. Dia menggunakan harta karun ajaib yang disempurnakan dari rumput naga untuk membunuh rekannya. Itulah sebabnya dia menjadi pengkhianat. Jadi, ketika kamu melihat rumput naga melingkar, kamu langsung membasminya tetapi tidak pernah berpikir bagaimana cara mengatasinya. Yang Chen bertanya, mengerti apa yang dimaksud Aolan. Kali ini, Aolan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk, menjawab pertanyaan Yang Chen. Bengah, Yang Chen mengkritik dengan kasar, leluhur ras naga milikmu itu adalah orang tua yang keras kepala. Kalian semua keturunan munafik. Pantas saja kalian dikekang oleh rumput naga. Bagaimana Aolan bisa tahan mendengar Yang Chen memarahi leluhur ras naga? Dia langsung marah. Kalau bukan karena Yang Chen tidak bermaksud menyinggung perasaannya, dia mungkin langsung menerkam ke depan dan memberi Yang Chen pelajaran. Beraninya kau menghina leluhur ras nagaku. Aolan berteriak marah pada Yang Chen. Orang tua yang keras kepala dan munafik. Ini hanyalah penghinaan terhadap seluruh ras naga. Aku sudah membunuh lebih dari 1 atau 2 leluhur ras naga. Yang Chen tidak menyerah. Dia berdiri dan membanting meja. Jangan bicara tentang menghinaku. Jadi bagaimana jika aku membunuh mereka? Ketika Yang Chen membanting meja, Aolan menjadi semakin marah. Namun, dia menahan diri dan tidak bergerak. Dia dan Yang Chen saling melotot di seberang meja. Jika ada pisau di mata mereka, mereka pasti sudah saling bertukar gerakan. Sudah kubilang kau keras kepala, tapi kau tak mau mengakuinya. Tidak heran ras naga semakin menurun, bahkan tidak berani menunjukkan wajah mereka di alam spiritual. Yang Chen tampaknya sengaja memprovokasi Aolan. Ia berkata dengan keras, para kultivator manusia bahkan berani memberontak terhadap pengadilan surgawi di alam abadi. Ketika aku hanya orang biasa, aku bahkan berani membunuh Kaisar Giok dan leluhur Dao. Namun,
Kalian, ras naga yang perkasa, bersembunyi di sarang kecil kalian dan gemetar melihat rumput naga yang melingkar. Apakah itu sangat terhormat? Itulah ajaran leluhur. Aolan mulai mundur ketika Yang Chen berteriak. Setelah terbata-bata mengucapkan beberapa patah kata, suaranya semakin pelan hingga dia tidak dapat melanjutkan. Yang Chen benar, para kultivator manusia bahkan berani memberontak terhadap pengadilan surgawi. Apa ajaran leluhur? Tentu saja, mereka harus mengikutinya. Namun, jika itu salah atau terbatas, mungkinkah mereka harus berpegang teguh pada ajaran leluhur dan membiarkan keturunan ras naga dikekang oleh rumput naga? Itu saja belum cukup. Yang Chen tampaknya ingin meyakinkan Aolan sekaligus. Jadi, dia langsung menarik Aolan ke kamar Sun Qingsui. Ketika Sun Qingsui melihat suaminya dan kakak Aolan datang, dia hendak mengatakan sesuatu. Namun, Yang Chen melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Sue kecil, tunjukkan pada kakak Aolan bagaimana caramu berkultivasi. Yang Chen memberi instruksi pada Sun Qingsui, panggil Xiao Tian juga. Aolan bertanya-tanya mengapa Sun Qingsui memanggil Xiao Tian saat dia sedang berkultivasi. Pemandangan di hadapannya menyebabkan ekspresinya berubah. Sun Qingsui tidak mengatakan apa-apa dan duduk bersila. Xiao Tian juga dengan cepat terbang dari pagoda naga ke sisi Sun Qingsui. Setelah itu, keluarlah sebatang pohon anggur merah dari tubuh Sun Qingsui. Dalam sekejap, pohon anggur itu melilit Sun Qingsui dan Xiao Tian dengan erat. Dengan penglihatan Aolan, sekilas dia bisa tahu bahwa tanaman merambat merah itu jelas merupakan gabungan beberapa tanaman super. Dia bisa mengenali Blood Demon Fin, Blue Jade Fin, dan Dragon Coiling Grass. Ada juga tanaman merambat lain yang tidak diketahui tetapi tampaknya sangat kuat. Dia tidak bisa menyebutkannya, tetapi itu adalah Demon Eating Fin. Blood Demon Fin dan Demon Eating Fin menghisap darah Sun Qingsui dan memakan dagingnya. Namun, Sun Qingsui menggunakan kultivasinya sendiri untuk melawan keduanya. Xiao Tian juga terjerat oleh rumput naga melingkar. Bahkan tanaman iblis darah pun menghisap darahnya dan memakan dagingnya. Begitu pula, ia juga menggunakan metode kultivasi unik dari ras naga untuk melawannya. Hanya pohon giok biru yang akan membantu Sun Qingsui dan Xiao Tian saat dibutuhkan. Di waktu lain, pada dasarnya Sun Qingsui dan Xiao Tian yang melawannya. Aolan tidak pernah menyangka bahwa Sun Qingsui si bungsu, yang selalu lembut, akan berkultivasi dengan begitu putus asa. Karena itu, Sun Qingsui, yang tidak memiliki senjata sihir sumber kehidupan ras naga dan tidak memiliki kelebihan apapun, telah konsisten dengan gadis-gadis lain dalam hal kultivasi. Ini bukan tanpa alasan. Tidak ada keberuntungan dalam kesuksesan. Berapa banyak yang Anda bayar, berapa banyak yang dapat Anda tuai. Chapter 2026. Tindakan nekat Sun Qingsui menggerakkan Aolan, karena jika tidak waspada, Sun Qingsui akan ditelan oleh tanaman merambat hantu darah dan tanaman merambat pemakan iblis. Namun, penampilan Xiao Tian membuat Aolan merasa sedikit malu. Xiao Tian memiliki garis keturunan Yazi. Dikatakan bahwa itu adalah seekor naga, tetapi bagaimanapun juga, itu masih sedikit kurang murni. Selama ini, Aolan menganggap Xiao Tian sebagai orang yang beruntung karena ditemukan oleh Yang Chen dan kemudian cukup beruntung untuk mengambil alih menara naga. Semuanya adalah keberuntungan. Namun sekarang dia melihat Xiao Tian ditahan oleh rumput naga dan juga harus bertarung melawan tanaman merambat hantu darah dan tanaman merambat pemakan iblis. Upaya semacam itu membuat Aolan tidak lagi menganggap Xiao Tian sebagai bajingan. Pada saat ini, di mata Aolan, Xiao Tian bahkan lebih memalukan daripada kebanyakan ahli naga. Setelah Yang Chen mendapatkan rumput naga dan memberikannya kepada Sun Qingsui, Yang Chen meminta Xiao Tian untuk berkultivasi bersama dengan Sun Qingsui. Klan naga tidak selalu dapat menganggap rumput naga sebagai musuh alami untuk menahan diri. Mereka harus menemukan cara untuk mengatasinya. Xiao Tian tidak dilahirkan sebagai Yazi, tetapi dengan jejak garis keturunan yang tidak akan diketahui oleh siapapun. Mengandalkan saripati darah anjing surgawi melolong yang ditemukan Yang Chen, Xiao Tian terbangun dengan garis keturunan Yazi dan menjadi Yazi sejati. Hal ini juga membuat Xiao Tian tidak pernah mendapatkan ajaran leluhur. Secara alami, dia tidak pernah mengikuti aturan klan naga. Mudah untuk menerima saran Yang Chen. Ketika rumput naga muncul pertama kalinya, Xiao Tian pernah merasakan rasa seperti itu sekali dan sangat tidak senang. Sekarang upayanya adalah beradaptasi dengan rumput naga terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan mencapai tujuan untuk dapat melawan atau bahkan mengabaikan rumput naga. Alasannya mudah dimengerti. Selama Aolan melihat adegan ini, dia akan tahu apa yang direncanakan Yang Chen dan Xiao Tian. Tetapi justru karena inilah Aolan merasa malu. Bahkan bajingan kecil Yazi memiliki tekad dan ketekunan seperti itu, dan bahkan memiliki tindakan seperti itu. Namun, mereka, sebagai klan naga yang bermartabat dan keluarga kerajaan, sebenarnya tidak sebaik Xiao Tian. Sungguh memalukan untuk memikirkannya. Jika kita berhasil, mungkin kita bisa menggunakan Yang Lan untuk memasuki keluarga Zhao. Yang Chen tidak lupa menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia berkata kepada Aolan, mungkin kita bahkan bisa melihat ras naga itu, pengkhianat. Melihat Aolan sudah agak tergerak, Yang Chen menambahkan, tentu saja, ras naga tidak perlu khawatir tentang pengekangan rumput belitan naga di masa mendatang. Ini akan menjadi masalah besar bagi ras naga, bukan? Panggil Aolai kembali. Mari kita coba bersama. Aolan akhirnya membuat keputusannya. Namun, saat dia berbicara, dia juga mengikut sertakan Aolai. Kasihan sekali dia, sampai sekarang dia masih belum punya otonomi. Aolai dengan berat hati bergabung dengan kelompok yang berkultivasi bersama Sun Qingsui dan memulai proses latihan berat melawan rumput melingkar naga. Yang tidak diduga oleh Yang Chen adalah bahwa dengan tambahan Aolan dan Aolai, Jasper Dragon Coiling Demonic Fin yang ditanam di tubuh Sun Qingsui melambung ke tingkat yang tak terbayangkan setelah memperoleh darah dari para ahli puncak Heaven Immortal dan puncak Golden Immortal.
Bahkan tubuh utama Ahbi cukup beruntung untuk merasakan darah naga Dewa Langit dan Dewa Emas. Hasilnya, kultivasi tubuh utama Ahbi meroket ke alam Dewa Langit. Ini adalah hasil dari hanya mencerna setengah darah Aolai. Dia yakin bahwa saat Ahbi mampu menahan darah awalan, roh benda akan mengalami kesengsaraan lagi. Sun Qingsui juga memperoleh kesempatan besar. Perlu diketahui bahwa Jasper Dragon Coiling Demonic Fin selalu ditanam di tubuh Sun Qingsui. Selama lebih dari 1000 tahun, ia mengandalkan saripati daging dan darah Sun Qingsui untuk memeliharanya. Itu sudah lebih dari sekadar harta kehidupan daripada harta kehidupan, terutama saat ia masih hidup. Ketika tingkatan Jasper Dragon Coiling Demonic Fin melonjak, hal itu juga menyebabkan peningkatan pesat dalam kultivasi Sun Qingsui. Pada awalnya, kekuatan spiritual yang dahsyat menghabiskan hampir menguras urat nadi spiritual di bawah Sun Qingsui. Jika Sun Qingsui tidak berada di Istana Naga, tidak akan ada kekurangan kekuatan spiritual sama sekali. Mungkin itu akan gagal karena kurangnya kekuatan spiritual. Yang Chen tidak menyangka akan terjadi situasi seperti ini. Awalnya, tujuannya adalah agar Aolan dan Aolai dapat mengatasi hambatan dari Jasper Dragon Coiling Grass. Dia tidak menyangka bahwa kultivasi istrinya juga akan meningkat. Yang Chen hanya menantikan hal seperti itu. Akan lebih baik jika hal itu terjadi pada semua orang yang dikenalnya. Karena perubahan pada Jasper Dragon Coiling Demonic Fin, Sun Qingsui membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk menyerap kekuatan spiritual guna meningkatkan kultivasinya di Istana Naga. Ketika Sun Qingsui selesai menyerap dan berdiri, Yang Chen sudah bisa merasakan awan kesengsaraan berkumpul di luar Istana Naga. Tanpa persiapan apapun, Sun Qingsui melangkah keluar dari Istana Naga dengan percaya diri. Di tanah Istana Chunyang, dia menghadapi ribuan kesengsaraan surga dan melemparkan dirinya ke dalamnya. Para kultivator yang cukup beruntung untuk menyaksikan upacara tersebut tidak melihat sosok Sun Qingsui. Mereka hanya melihat kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan liar ke satu arah, dan kemudian mereka merasakan vitalitas yang kuat, berkembang pesat. Semua kesengsaraan surgawi tampaknya telah menjadi tonik yang hebat, dan satu persatu, mereka dilemparkan ke dalam vitalitas itu. Akhirnya, awan kesengsaraan menghilang, dan para pembudidaya di kejauhan hanya melihat sosok yang anggun. Sosok itu tidak bertahan lama dan menghilang dengan cepat, menyebabkan para penggarap terus berdiskusi. Melihat tingkat kesengsaraan surgawi, itu seharusnya kesengsaraan abadi manusia. Namun, melihat jumlah kesengsaraan surgawi, tidak seorang pun tahu di alam mana seharusnya itu. Adapun siapa yang mengalami kesengsaraan itu, tidak seorang pun tahu. Sun Qingsui, yang bergegas kembali ke Istana Naga, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Peningkatan kultivasi bukanlah masalah besar. Yang penting adalah dia sangat jelas bahwa Jade Dragon Coiled Blood Demon Fin hanya menyerap kurang dari setengah darah dari 2 ahli klan naga. Masih ada potensi besar untuk ditingkatkan di masa depan. Aolan dan Aolai akhirnya mulai menempa rumput naga yang digulung. Seperti Xiao Tian, seluruh tubuh mereka terjerat oleh rumput naga yang digulung dan tidak bisa bergerak. Lalu, dalam situasi seperti itu, mereka mencoba segala cara untuk melawan. Situasi ini seperti menari dengan belenggu. Namun, ketika Aolai sepenuhnya beradaptasi dengan rumput naga melingkar dan tidak lagi terpengaruh olehnya, dia percaya bahwa Aolai juga dapat memasuki alam abadi Suan. Xiao Tian beruntung mendapatkan esensi kehidupan Aolan dan Aolai. Dia langsung memasuki pagoda naga untuk memurnikannya. Jika esensi kehidupan Aolan dan Aolai dapat disempurnakan sepenuhnya, kultivasi Xiao Tian pasti dapat melesat ke alam surga abadi. Yang Chen tidak ketinggalan manfaatnya. Pedang terbang Yimu, yang merupakan pedang terbang tanaman iblis darah, memakan darah naga, dan kemudian menjadi pedang terbang 5 elemen yin yang agung, pedang terbang yang paling mematikan. Ketika seorang Suan immortal bertemu dengan tubuh berdaging dan berdarah, begitu pedang terbang Yimu memotong kulitnya, mau tidak mau semua darah di tubuh itu akan terhisap keluar dalam sekejap. Bahkan seorang ahli alam abadi Suan pasti akan dimakan oleh pedang terbang tanaman iblis darah, yang mengakibatkan kekuatan tempur lawan merosot. Dalam kedamaian dunia spiritual, keluarga Yang Chen terus berkultivasi dengan tenang dan tertib. Kultivasi indera spiritual Yang Chen juga meningkat dengan mantap, semakin dekat ke ambang perpecahan lagi. Chapter 2027. Dalam 2 tahun terakhir, dunia spiritual telah tenang, dan keluarga Zhao tidak membuat masalah apapun. Mungkin mereka diawasi dengan ketat, jadi tidak mudah bagi keluarga Zhao untuk keluar. Di masa lalu, ketika ada tempat persidangan, area yang luas tidak dibatasi, sehingga keluarga Zhao bisa datang dan pergi sesuka hati. Sekarang tidak ada tempat uji coba sebagai penyangga, dan hanya penghalang tak kasat mata yang tersisa sebagai batas antara kedua belah pihak. Jika mereka diawasi dengan ketat, tidak mudah bagi mereka untuk keluar. Namun, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Penghalang tak kasat mata itu sendiri panjangnya ratusan ribu mil. Bahkan jika sekte utama mengawasinya dengan saksama, mustahil bagi mereka untuk menjaganya sepenuhnya. Terlebih lagi, tidak ada yang berani menggunakan indera ketuhanan mereka di sana, karena takut mereka akan terbunuh oleh penghalang tak kasat mata. Hal ini juga menyebabkan pengawasan hanya menjadi pekerjaan yang dangkal. Jika keluarga Zhao benar-benar ingin keluar, mereka punya cara. Satu-satunya kemungkinan adalah keluarga Zhao telah sangat melemah setelah kehilangan lebih dari 3.000 master inti. Hari-hari ini, mereka juga memulihkan diri dan menyimpan energi, menunggu hari itu tiba. Semakin seperti ini, semakin sekte utama tidak berani menganggapnya enteng. Setiap sekte memiliki ribuan master abadi Suan yang diam-diam menjaga sekte tersebut setiap saat, karena takut diserbu oleh keluarga Zhao. Berdasarkan situasi yang ditunjukkan keluarga Zhao sebelumnya, jika mereka memusatkan kekuatan untuk menyerang suatu sekte, hasilnya mungkin akan berbeda. Sekte utama memiliki banyak aset, jadi mereka tentu sangat gugup untuk mencegah masalah. Namun, sekte kecil lainnya berbeda.
Pokoknya, selama pihak lain punya niat, mereka bisa menghancurkan sekte mereka kapan saja, jadi tidak ada tekanan seperti itu. Sekte sekecil itu juga membutuhkan seseorang yang dapat menyukainya. Istana Cunyang sedikit malu. Istana itu tidak besar, tetapi juga tidak kecil. Istana itu hampir tidak dapat dianggap sebagai sekte kelas 1, tetapi jumlah master teratasnya masih terlalu sedikit. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Bagaimanapun, Istana Cunyang baru berada di dunia spiritual selama 1000 tahun, dan fondasinya terlalu lemah. Untungnya, ada naga bumi, yang membangun gerbang inti di perut naga bumi. Ia dapat bergerak di sekitar pembuluh darah spiritual kapan saja, dan ia lahir dengan naluri bersembunyi. Jika terjadi keadaan darurat, para pengikut Istana Cunyang dapat menghindari bencana jika mereka pintar, tetapi hal itu sulit dikatakan untuk gerbang. Dari awal hingga sekarang, gerbang Istana Cunyang telah dihancurkan beberapa kali, dan bahkan para pengikut Istana Cunyang sudah terbiasa dengannya. Jika seseorang berbicara tentang sekte yang memiliki gerbang gunung paling banyak yang hancur di alam spiritual, mungkin itu adalah Istana Cunyang. Keluarga Zhao telah menyerah, dan semua pihak lainnya berharap hal itu terjadi. Meskipun kerugian sekte tidak sebesar kerugian klan Zhao, mereka tetap saja memiliki ratusan ahli Suan Immortal. Berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk membesarkan salah satu dari mereka? Kehilangan satu orang murid saja sudah cukup membuat hati sekte utama sakit, apalagi kehilangan ratusan pengikut sekaligus. Kebencian yang tak dapat didamaikan telah ditabur, dan sekarang yang tersisa hanyalah menunggu pertarungan terakhir. Sekte-sekte besar juga telah mengirim banyak ahli formasi untuk mempelajari penghalang keluarga Zhao. Begitu penghalang itu hancur, itu adalah momen hidup dan mati bagi kedua belah pihak. Yang Chen tidak peduli dengan hal ini. Dalam ingatannya, pil pemurnian hati hanya muncul 200 tahun setelah bencana iblis. Pil penyempurnaan jantung populer selama lebih dari 100 tahun sebelum ditemukan masalah padanya. Dalam kehidupan ini, semuanya telah berubah, dan bahkan Yang Chen tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Untungnya, meskipun beberapa hal besar telah berubah, beberapa hal tidak akan berubah. Misalnya, beberapa gua abadi yang tersembunyi, beberapa senjata sihir tersembunyi, yang belum muncul di dunia, pada dasarnya masih berada di tempat asalnya, menunggu Yang Chen untuk mengambilnya. Dalam ingatan Yang Chen, masih ada beberapa tempat bagus yang bisa disebut sebagai berkat suci. Sekarang setelah tidak ada bencana iblis, dan tidak ada monster gila di mana-mana, inilah saat yang tepat untuk mengumpulkannya. Gua-gua abadi di sekte itu sudah cukup, jadi gua-gua abadi ini cocok digunakan untuk memperluas dunia peta geografis gunung sungai. Bagaimanapun, Yang Chen telah memutuskan. Jika roh primordial ketiga ingin menjadi roh artefak peta geografis gunung dan sungai, maka semuanya harus diatur. Yang Chen punya firasat bahwa mungkin setelah menjadi roh artefak peta geografis gunung sungai, memahami Dao Surgawi akan menjadi kesempatan besar. Seiring dengan semakin kuatnya kultivasi kesadaran spiritual Yang Chen, peta geografis gunung dan sungai semakin dekat untuk menjadi dunia yang mandiri. Beberapa hal harus direncanakan sedini mungkin. Peta geografis gunung dan sungai akan diintegrasikan dengan kesengsaraan surgawi cepat atau lambat. Akan terlambat untuk merencanakan setelah kesengsaraan surgawi, jadi banyak hal harus dilakukan terlebih dahulu. Kepala Istana Cunyang di dunia fana, Xiang Haifeng, telah naik pangkat. Pada saat yang sama, beberapa teman Yang Chen, Wang Yuan, Duqian, dan beberapa pelayan yang pertama kali melayani Yang Chen, Senda, Gukun, Helian, dan Yuan Ting, juga naik pangkat. Pada saat yang sama, ada juga sejumlah besar murid yang lebih muda, dan ada juga banyak di aula orang eksentrik. Dalam hal kultivasi, mereka berada di dasar dunia spiritual, manusia abadi tingkat 2 dan tingkat 3, yang jauh lebih buruk daripada Yang Chen di masa lalu. Namun, ketika orang-orang ini digabungkan, mereka menjadi inti tingkat tinggi Istana Cunyang. Tentu saja, ini mengacu pada saat mereka berada di dunia fana. Di dunia spiritual, jika sekelompok orang ini ingin menonjol, diperkirakan mereka hanya bisa menunggu Master Istana Wang Yong dan generasi tua lainnya naik, tetapi Yang Chen tidak ingin menyia-nyiakan bakat mereka. Hasilnya, kelompok orang ini masuk dalam peta geografis gunung sungai. Cepat atau lambat, peta geografis gunung sungai akan menjadi sebuah dunia, sehingga miliaran penduduk dunia spiritual di dalamnya tidak akan terbuang sia-sia. Kelompok teman dan murid Yang Chen ini, setelah memasuki peta geografis gunung sungai, dapat menunjukkan bakat mereka. Di dunia fana peta geografis gunung sungai, orang-orang ini akan terus membentuk Istana Cunyang, atau mereka akan mendirikan sekte mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka yang memiliki dasar di antara penduduk asli dunia spiritual direkrut ke dalam sekte masing-masing dan mengajari mereka dalam kultivasi mereka. Ketika saatnya tiba, berbagai kesengsaraan surgawi akan turun, dan banyak penduduk asli dunia spiritual akan menjadi murid cadangan Istana Cunyang di masa mendatang. Begitu gagasan itu diajukan untuk didiskusikan dengan kepala istana dan yang lainnya segera mengacungkan tangan tanda setuju. Selama bertahun-tahun, mereka telah menantikan Istana Cunyang berkembang pesat. Dengan kesempatan yang begitu baik di depan mereka, bagaimana mungkin mereka melewatkannya? Kalau saja peta geografis gunung dan sungai belumlah lengkap, maka kepala istana pun berniat memindahkan seluruh Istana Cunyang ke dalam peta geografis gunung dan sungai. Terakhir kali, Kakak Li Cheng mengingatkannya bahwa hukum surgawi terkadang sangat seimbang, jadi dia tidak hanya mengirim orang-orang ini ke peta geografis gunung dan sungai untuk membiarkan mereka bermain-main, Yang Chen tidak lupa membiarkan Nona Fang Hua dan para pelayan juga memilih orang-orang yang cocok untuk dimasuki. Tentu saja, Iblis Pohon Tua dan Hou Yun, Si Kui dan Siesa, yang tertarik, juga bisa masuk sesuka hati. Di suatu dunia, tidak hanya ada sekte Dao, sekte iblis dan ras monster. Untungnya, ketika Gong Sunling mengumpulkan makhluk-makhluk itu di masa lalu, semua jenis hewan dan tumbuhan terlibat.
Selama waktunya tepat, tidak menjadi masalah bagi ras monster untuk berkembang. Kekuatan Sekte Iblis dan ras monster di dalamnya sangat kecil, tetapi Yang Chen tidak khawatir. Inti dari benua iblis pastilah dunia iblis, dan pintu keluar dari ruang monster-monster pastilah dunia monster. Ketika tiba saatnya untuk menyempurnakan dan memadukannya satu persatu, Yang Chen harus khawatir bahwa kekuatan Sekte Dao tidak cukup besar. Dengan ini, pada dasarnya, prototipe dunia kecil sudah siap, hanya menunggu saat di mana Yang Chen mengambil alih hukum surgawi. Chapter 2028. Dalam beberapa hari terakhir, Yang Chen menemukan bahwa indera spiritualnya mendekati puncak Suan Immortal ketika ia berlatih ganda dengan para gadis. Ia hanya selangkah lagi untuk memasuki level Golden Immortal. Indera spiritual gadis-gadis itu juga meningkat dan mereka semua telah memasuki puncak level Suan Immortal. Sekarang, hanya Yang Chen, Gao Yue dan Si Sanshan yang masih berada di tingkat manusia abadi. Selain Yang Chen, Gao Yue dan Si Sanshan sudah berada di puncak level manusia abadi dan hanya selangkah lagi untuk memasuki level bumi abadi. Tepat ketika kesadaran spiritual Yang Chen akhirnya berhasil menembus hambatan Suan Immortal dan melaju ke level Golden Immortal, Gao Yue dan Si Sanshan akhirnya berhasil menerobos dan awan kesusahan datang pada saat yang bersamaan. Kedua gadis itu tidak takut sama sekali dan menjalani cobaan itu pada saat yang sama. Kekuatan kesengsaraan menjadi lebih dari 2 kali lipat karena ini. Yang mengejutkan semua kultivator yang menyaksikan upacara tersebut, kesengsaraan kedua gadis itu kali ini bahkan lebih berbahaya daripada kesengsaraan Sun Kingsui. Jumlah kesengsaraan juga 10 kali lebih banyak daripada Sun Kingsui. Zirah naga air dan api milik Gao Yue melingkupi tubuhnya dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya lenyap saat menghantamnya, seakan-akan ditelan oleh kedua pedang itu. Namun, Gao Yue sama sekali tidak melawan. Seluruh pikirannya mengendalikan kedua pedang untuk menyerap kekuatan alam surgawi dan melakukan pemurnian pengorbanan yang unik. Adapun kesengsaraan yang menimpa Gao Yue, begitu mendekat, itu akan dihancurkan oleh cahaya pedang yang tiba-tiba muncul dari tubuh Gao Yue dan kemudian sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Cahaya pedang ini adalah armor pertempuran 100 roh yang kemudian diberikan Yang Chen kepada Gao Yue. Alasan mengapa Gao Yue tidak meningkatkan kultivasinya adalah karena dia harus mengorbankan armor naga air dan api serta armor pertempuran 100 roh secara bersamaan. Di sisi lain, kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya juga mengelilingi Si Sanshan. Seluruh tubuh Si Sanshan telah menjelma menjadi cahaya pedang yang murni dan tak tertandingi. Semua kesengsaraan surgawi yang mengelilinginya dipaksa menjauh beberapa kaki oleh cahaya pedang ini dan tidak dapat bergerak maju. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kesengsaraan surgawi di luar tubuh Si Sanshan, yang langsung berubah menjadi kepompong kesengsaraan surgawi yang besar, membungkus Si Sanshan di dalamnya, hanya menunggu yang terakhir untuk memecahkan kepompong dan menjadi kupu-kupu. Kesengsaraan surgawi yang mengerikan itu berlangsung sehari semalam, lebih lama dari yang dapat dibayangkan siapapun, hingga membuat semua kultivator yang menyaksikan upacara itu tercengang. Pada akhirnya, baik Gao Yue maupun 100 Spirit Battle Armor berteriak kegirangan, dan semua kesengsaraan surgawi di sekitar mereka diserap oleh Gao Yue, tanduk naga, dan 100 Spirit Battle Armor. Seolah-olah dia telah terlahir kembali dan menjadi sangat anggun. Adapun Si Sanshan, kesengsaraan surgawi telah membungkusnya dengan erat. Pada saat yang sama ketika Gao Yue selesai berbicara, langit di sisi Si Sanshan tiba-tiba bersinar, dan sebuah pedang ki memotong kepompong raksasa itu dan melesat lurus ke langit. Semua kesengsaraan surgawi dihancurkan oleh ki pedang ini dan diubah menjadi energi paling murni, yang diserap oleh ki pedang dan kemudian kembali ke tubuh Si Sanshan. Awan kesengsaraan di langit tampaknya dihancurkan oleh pedang ki dan menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan dua sosok indah yang tak terjangkau yang mengambang di udara. Lalu kedua sosok elok itu berkelebat dan menghilang. Suamiku, kultivasimu sangat buruk. Sun Kingsui memperhatikan Gao Yue dan Si Sanshan kembali ke Istana Naga dan segera mulai menggoda suaminya dengan nakal. Alhasil, Yang Chen pun memeluknya, menepuk pantatnya, lalu menciumnya beberapa kali sebelum melepaskannya. Setelah semua orang memberi selamat kepada Gao Yue dan Si Sanshan, mereka semua memandang Yang Chen. Semua wanita tahu bahwa Yang Chen telah mengalami terobosan, maka langkah selanjutnya adalah membagi kesadaran ilahiyahnya, lalu roh primordial ketiganya akan memasuki peta geografis gunung sungai sebagai roh perangkat. Kakak, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Yang Chen menoleh ke Li Cheng dan meminta saran. Selama bertahun-tahun, Li Cheng tidak keluar untuk melakukan urusannya sendiri, dan semua orang tahu bahwa dia sedang menunggu momen ini untuk Yang Chen. Li Cheng tidak menjawab Yang Chen secara langsung, tetapi meminta Gong Sunling untuk mengirim semua orang ke peta geografis gunung sungai. Kalian semua hanya bisa menonton, hanya bisa mendengar, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, apakah kalian bisa melakukannya? Li Cheng langsung bertanya kepada para wanita di sekitar Yang Chen. Hal itu terkait dengan keselamatan suami mereka, permintaan ini sungguh sederhana, dan para wanita itu mengangguk dan setuju. Maksudku, apapun yang terjadi. Melihat para wanita itu menyetujuinya dengan mudah, Li Cheng tidak merasa lega lagi dan segera menegaskan lagi, bahkan jika kamu melihat suamimu akan meninggal, kamu tidak boleh bertindak gegabah, bisakah kamu melakukannya? Perkataan Li Cheng membuat para wanita terkejut, tetapi karena percaya kepada suami dan saudara mereka, Li Cheng, semua orang mengangguk dan setuju. Kultivasi seorang kultivator sendiri sangat berbahaya, dan mereka yang tidak berani mengambil risiko kecil ini tidak layak disebut kultivator. Aku akan menyiapkan sebuah susunan, dan menggunakan miliaran kebijaksanaan spiritual di seluruh peta geografis gunung dan sungai untuk membantumu memahami beberapa aturan paling dasar dari Dao Surgawi. Setelah memberitahu para wanita itu, Li Cheng mulai memberitahu Yang Chen, kamu akan berkultivasi hingga tingkat ke-6 dalam formasi. Hanya ada satu syarat, apapun yang kamu alami, kamu harus selalu ingat siapa dirimu. Begitu Anda kehilangan diri sendiri,
kemungkinan besar Anda tidak akan pernah bangun dan menjadi jiwa yang hilang di peta geografis Gunung Sungai. Li Cheng menegaskan kembali keseriusan masalah tersebut, dengan kultivasi Anda saat ini, kemungkinan keberhasilannya tidak tinggi, apakah Anda yakin ingin melanjutkannya? Suamiku, jangan. Mendengar perkataan Li Cheng, para wanita itu terkejut dan mencoba untuk mencegahnya. Terutama Gong Sunling, tidak masalah jika peta geografis Gunung Sungai tidak bisa menjadi dunia yang mandiri, tetapi dia tidak bisa kehilangan suaminya. Sekarang semua orang mulai merenung, bahkan klan naga yang menyempurnakan peta geografis Gunung Sungai ini menghabiskan 3 master klan naga sebagai roh naga, dan masih belum menyempurnakan peta geografis Gunung Sungai menjadi sebuah dunia. Yang Chen ingin menyelesaikan prestasi seperti itu hanya dengan kultivasi manusia abadi, itu benar-benar seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, bagaimana mungkin itu bisa semudah itu? Jika kamu tidak melakukan ini, gunakan roh primordial ketigamu sebagai roh tungku alkimia, di masa depan, bahkan di dunia abadi, kamu akan memiliki posisi sebagai master. Perkataan Li Cheng lebih meyakinkan, dan perkataannya itu menyentuh hati Yang Chen, tapi meskipun kamu melakukan ini, tidak ada banyak manfaatnya. Itu tidak lebih dari tempat berlindung bagi keluargamu. Paling-paling, itu akan membuat senjata ajaib ahling lebih kuat. Tetapi begitu Anda gagal, segalanya tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda akan menjadi Turing yang hilang, atau 2. Suara Li Cheng penuh dengan bujukan, ini bukan sesuatu yang harus kamu lakukan. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Ketika para wanita mendengar hal ini, mereka sama sekali tidak setuju. Belum lagi kemungkinan keberhasilannya, kuncinya adalah bahwa keuntungan dan kerugiannya sama sekali tidak proporsional. Tidak ada gunanya bagi suaminya untuk melakukan ini. Kehidupannya kini sangat baik, tidak ada seorang pun yang ingin melihat suaminya dalam bahaya, terutama Gong Sunling, dia bahkan lebih tidak rela membiarkan suaminya terjerumus dalam situasi seperti itu demi senjata saktinya sendiri. Li Cheng tidak menghentikan bujukan para wanita itu, tetapi hanya diam menunggu Yang Chen mengambil keputusan. Menghadapi tatapan mata dan kata-kata yang membujuk dari para istri serta selirnya, Yang Chen tidak dapat menahan keraguan dalam hatinya. Chapter 2029. Yang Chen menatap Li Cheng, namun Li Cheng tidak memberinya petunjuk apapun. Tampaknya hal semacam ini harus diputuskan sendiri. Ketiga roh naga itu semuanya gagal. Ini bukan spekulasi, tetapi pelajaran yang dipelajari dari kesalahan masa lalu. Oleh karena itu, ketiga roh naga tersebut menjadi roh yang tersesat, terjebak di peta geografis sungai pegunungan dan tidak pernah bisa keluar. Mudah untuk berpikir bahwa basis kultivasi dari 3 roh naga pasti lebih kuat dari basis kultivasi Yang Chen saat ini. Hal-hal yang disempurnakan oleh Raja Naga Tua tidak akan pernah kalah dengan penipuan, belum lagi bahwa ini adalah dunia untuk ras naga. Dapat dikatakan risikonya pasti besar, dan tak terbayangkan besarnya. Kalau tidak, kakak Li Cheng tidak akan memperingatkannya dengan serius. Saudara Li, apakah semakin banyak roh di peta geografis sungai pegunungan, semakin besar kemungkinan keberhasilan bagi suamiku? Gong Sunling melihat bahwa tidak ada cara untuk segera membujuk suaminya, maka ia pun segera memikirkan cara untuk berputar balik dan bertanya dengan suara keras. Memang, Li Cheng mengangguk dan menjawab, semakin banyak roh yang tercerahkan, semakin kuat formasi itu, dan semakin memungkinkan Yang Chen memahami jalan surga. Sekarang ada lebih dari 20 miliar penduduk asli di peta geografis pegunungan dan sungai. Saudara Li, apakah menurutmu jumlah ini cukup? Gong Sunling sangat gembira dan langsung bertanya dengan heran. Bukankah hanya beberapa miliar? Bukan hanya Li Cheng, tetapi bahkan Yang Chen sedikit terkejut. Jumlah penduduk asli yang dikumpulkan sebelumnya tampaknya tidak melebihi 10 miliar. Sudah berapa tahun? Kegembiraan di wajah Gong Sunling tampak jelas, tidak ada bencana di peta geografis sungai pegunungan selama bertahun-tahun ini. Tanahnya luas dan populasinya jarang. Setelah bertahun-tahun, penduduk asli itu telah berkembang biak selama beberapa generasi. Ini adalah hal baik yang tak terduga. Lebih dari 10 miliar roh muncul dari udara tipis, tentu saja akan sangat membantu pemahaman Yang Chen tentang jalan surga. Tapi, melihat keheranan Gong Sunling, Li Cheng benar-benar tidak ingin mengatakan sesuatu yang akan merusak pemandangan, tetapi beberapa kata harus diucapkan di depannya, meskipun kemungkinan memahami hukum surgawi lebih besar, tetapi secara relatif, kesulitannya lebih tinggi. Kemungkinan Yang Chen tersesat di dalamnya juga lebih tinggi. Hah, Gong Sunling tidak menyangka akan mendapat hasil seperti itu, matanya tiba-tiba memerah. Sekalipun dia sudah ahli di alam abadi bumi, dia tak dapat menahan diri untuk tidak bertingkah seperti gadis kecil saat suaminya mempertaruhkan nyawanya. Bukan hanya Gong Sunling, wanita lainnya juga menjadi pucat. Jika memang itu berbahaya, maka suaminya tidak perlu mengambil risiko seperti itu demi dunia ilusi yang bahkan telah ditinggalkan oleh klan naga. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengambil keputusan untuk Yang Chen, bahkan Gao Yue pun hanya bisa memberi saran. Menggunakan identitas tuannya, bahkan jika dia memerintahkannya untuk tidak melakukannya kali ini, itu pasti akan meninggalkan duri dalam hati Yang Chen. Semua orang di sini adalah seorang kultivator, jadi mereka sangat memahami hal ini. Begitu dia tersentak kali ini, dia akan punya alasan dan kebiasaan untuk tersentak lain kali. Ketika tersentak seperti ini menjadi norma, itu juga berarti kultivasi mental Yang Chen tidak akan mengalami kemajuan lagi. Segala sesuatunya tergantung pada ide Yang Chen sendiri. Melihat tatapan khawatir semua orang, namun mereka tidak berani terlalu membujuknya, Yang Chen menoleh ke arah kakak Li Cheng, menatap wajahnya yang tanpa ekspresi, memejamkan mata, dan mulai menimbang. Faktanya, Yang Chen tidak menimbangnya dalam waktu lama. Karena ketika dia baru saja menutup matanya, Yang Chen mengerti. Terus terang saja, itu adalah rasa percaya dirinya sendiri. Saat ini, itu sebenarnya adalah rasa kurang percaya diri. Akan tetapi, Yang Chen tidak dapat memikirkan alasan apapun atas kurangnya rasa percaya dirinya.
Baik itu seni rahasia tubuh emas maupun seni rahasia tiga kemurnian, semuanya adalah keajaiban yang dapat menguasai langit dan bumi, belum lagi ia terlahir kembali setelah mati. Karena begitu banyak keajaiban telah terjadi, apa salahnya jika satu keajaiban lagi terjadi? Kakak Li Cheng tampaknya menekankan risiko dari tindakan ini, tetapi sebenarnya, dia tidak mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus memiliki sesuatu untuk dikhawatirkan. Baru saja dia juga berkata bahwa begitu dia tidak bisa mengingat siapa dirinya, dia hanya bisa tersesat di peta geografis pegunungan sungai dan menjadi satu atau dua roh Turing yang hilang. Mengapa dia tidak dapat mengingat siapa dirinya? Kecuali jika ia memasuki kondisi pelupa. Mengapa dia harus melupakan dirinya sendiri? Karena tidak ada kekhawatiran, dia akan mengabdikan dirinya padanya. Yang Chen bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia memiliki banyak istri cantik dan pembantu cantik. Dia tidak bisa melepaskan satu pun dari mereka, jadi bagaimana dia bisa putus asa? Dengan cara ini, kakak Li Cheng sama sekali tidak bermaksud untuk memukul kepercayaan dirinya, tetapi memberitahunya cara untuk mengatasinya. Kalau dipikir-pikir, kakak Li Cheng bahkan bisa mengenali seni rahasia tiga kemurnian. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kekuatan seni rahasia tiga kemurnian? Membuka matanya, Yang Chen tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata, ayo kita lakukan. Setelah itu, dia menatap kakak Li Cheng dan membungkuk, terima kasih atas nasihatmu, kakak. Para wanita itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Li Cheng tersenyum dan mengangguk. Ada banyak hal yang membuatnya puas dengan Yang Chen, tetapi hal yang paling bebas dari kekhawatiran adalah pengertiannya. Yang Chen dapat menemukan jawabannya sendiri, yang menghemat banyak kesulitan bagi Li Cheng. Sekarang, meskipun semua orang tidak dapat memahaminya, mereka jelas tentang satu hal. Kakak Li Cheng sama sekali tidak menyerang Yang Chen, tetapi memberikan nasihat. Kakak Li, apakah ada kemungkinan besar suamiku akan berhasil sekarang? Semua orang merasa lega, dan Gao Yue segera bertanya kepada kakak Li Cheng. Di sisi lain, Li Cheng tersenyum, itu karena dia mengerti bahwa kekuatan formasi akan semakin besar, dan bahaya dari suamimu akan berlipat ganda. Jangan khawatir, Yang Chen berjalan ke arah Gao Yue dan memeluknya dengan lembut, selama kamu di sini, tidak peduli seberapa berbahayanya, aku bisa keluar. Sambil berbicara, Yang Chen memeluk istri dan selirnya satu persatu. Dia bahkan tidak melepaskan Nyonya Fang Hua dan para pelayan itu. Akhirnya, saat berhadapan dengan kakak Aolan, Yang Chen pun tak terkecuali dan memeluknya erat. Meskipun tubuhnya naga, Aolan tidak menolak. Saat giliran Aolai, Yang Chen tidak melanjutkan, tetapi malah meninjunya pelan. Berjalan ke arah kakak Li Cheng lagi, Yang Chen mengangguk dengan serius dan berkata, kakak, saya sudah siap. Kita bisa mulai. Li Cheng juga mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar para wanita itu mundur, membuka area seluas 300 meter. Li Cheng mengulurkan tangannya, dan ratusan bendera formasi muncul di tangannya. Bendera-bendera itu tersusun rapat di tanah, membentuk diagram taiji besar dari seekor ikan yin yang. Ah Ling, kumpulkan setidaknya 200 vena roh kelas surgawi abadi di sini, perintah Li Cheng. Gong Sun Ling segera mentransfer 400 vena roh kelas dewa surgawi. Setelah memikirkannya, dia khawatir itu tidak cukup, jadi dia mentransfer 100 lagi. Baru kemudian dia sedikit rileks. Atas arahan Li Cheng, Yang Chen berjalan ke tengah bendera formasi dan duduk dalam posisi lotus, dengan tenang menunggu kakak Li Cheng mengaktifkan formasi. Chapter 2030. Ingat, jangan lupa untuk bertanya pada dirimu sendiri kapan saja. Sebelum Li Cheng memulai, dia mengingatkan Yang Chen lagi, siapa kamu? Ingat, petik 2. Yang Chen mengangguk dan menutup matanya. Berdasarkan instruksi Li Cheng, ia mulai mengolah seni rahasia tiga kemurnian tingkat ke-6. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dia pikirkan ketika dia berada di dunia fana. Siapa yang mengira bahwa dia dapat mengolah seni rahasia tiga kemurnian ke tingkat ke-6 hanya dalam 2000 tahun? Ini adalah metode kultivasi leluhur Dao. Li Cheng melambaikan tangannya dan memberi isyarat. Tiba-tiba, 500 pembuluh darah spiritual tingkat dewa surga bersinar terang, dan kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam bendera formasi. Ratusan bendera susunan berkelap-kelip dengan cahaya yang menyilaukan, dan keseluruhannya mengembun menjadi diagram Tai Chi lengkap yang berputar perlahan-lahan. Saat diagram Tai Chi mulai berputar, seluruh peta geografis pegunungan dan sungai tampak tiba-tiba berguncang. Kecuali orang-orang yang hadir, semua makhluk cerdas langsung jatuh ke dalam keadaan lesu di tempat, bahkan para ahli tingkat Suan Immortal itu pun tidak terkecuali. Itu belum semuanya. Segera setelah itu, selama masih ada kehidupan, ia mulai memancarkan cahaya secara perlahan. Kemudian ada batu-batu tak bernyawa, tanah, sungai, dan sebagainya. Akhirnya, seluruh peta geografis sungai pegunungan mulai memancarkan cahaya redup. Semua cahaya terkonsentrasi di bagian atas diagram Tai Chi, membentuk pola besar. Pola ini tidak statis, namun berubah perlahan-lahan. Lihat, seberapa banyak yang dapat kamu pahami tergantung pada pemahamanmu sendiri. Kakak Li Cheng memberitahu semua orang, lalu dia memimpin untuk duduk dan melihat pola cahaya yang berubah. Ini adalah pola yang berasal dari Dao besar. Sayang sekali jika melewatkannya. Semua orang duduk sesuai dengan kata-katanya, menatap pola yang berasal dari Dao Agung, dan berpikir mendalam. Namun, Li Cheng juga memperhatikan bahwa di antara begitu banyak orang, kecuali Aolan dan Aolai, semua wanita memandang pola yang berasal dari Dao besar untuk sementara waktu, berpikir sejenak, dan kemudian memperhatikan situasi di pihak Yang Chen. Jelas bahwa mereka masih khawatir tentang Yang Chen. Li Cheng tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Seberapa banyak yang bisa dipahami tergantung pada keberuntungan seseorang, dan itu tidak bisa dipaksakan.
Yang Chen hanya merasakan cahaya putih langsung menembus lautan kesadarannya. Untungnya, laut kesadarannya telah menjadi istana Raja Langit yang melonjak dan sangat kokoh. Kalau tidak, serangan sebelumnya sudah cukup untuk menghancurkan laut kesadarannya. Tak lama kemudian, Yang Chen menyadari bahwa dirinya tampak telah menjadi serangga yang sangat kecil, dan menjalani kehidupan yang sulit. Kehidupan serangga itu sangat singkat, tetapi juga merupakan kehidupan yang lengkap. Tak lama kemudian, hidupnya pun berakhir. Yang Chen bahkan tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini. Dia hanya ingat pengingat Li Cheng, yang menanyakan siapa dia. Kemudian, dia ingat bahwa dia adalah Yang Chen. Begitu memikirkan hal ini, Yang Chen segera memasuki kondisi kehidupan lain. Kali ini, ia berubah menjadi nyamuk yang sama kecilnya. Ia masih hidup singkat namun lengkap. Setelah nyamuk itu mati, Yang Chen bertanya pada dirinya sendiri seperti biasa, siapakah dia? Dia ingat bahwa dia adalah Yang Chen dan dia memiliki banyak istri dan selir cantik yang menunggunya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi lalat capung lagi. Ada berbagai macam kondisi kehidupan, dan Yang Chen mengalami masing-masing dari kehidupan tersebut secara lengkap. Meskipun kehidupan ini singkat, namun sangat lengkap. Meskipun hanya sesaat, Yang Chen dapat dengan jelas berpikir bahwa dirinya adalah serangga atau nyamuk capung. Pada awalnya, kehidupan ini sangat singkat, dan Yang Chen masih punya waktu untuk memikirkan hal lain. Pikiran egois dan mengganggu segera muncul di benak Yang Chen. Tidak heran kakak Li Cheng berulang kali menekankan bahwa ia perlu mengingat siapa dirinya. Jika ia menuruti keadaan ini dan melupakan dirinya sendiri, ia akan benar-benar berpikir bahwa ia adalah makhluk hidup lain, yang hilang dalam peta geografis pegunungan dan sungai. Dia tidak tahu bagaimana ketiga roh naga itu bisa tersesat. Jika mereka menggunakan metode yang sama seperti Yang Chen, lalu kehidupan seperti apa yang mereka jalani? Ini adalah sesuatu yang membuat Yang Chen penasaran. Namun, tak lama kemudian, Yang Chen tidak lagi memiliki energi untuk merasa penasaran dan membiarkan imajinasinya menjadi liar. Seiring dengan semakin banyaknya kehidupan yang dialaminya, Yang Chen semakin lama membenamkan dirinya dalam kehidupan orang lain, dan ia pun semakin fokus pada kehidupan. Ngengat, nyamuk, lalat, capung, jangkrik, belalang sembah, setiap saat, muncul bentuk kehidupan yang berbeda, semakin maju, dan semakin panjang umur. Rentang hidup yang awalnya hanya beberapa saat perlahan-lahan menjadi beberapa tarikan napas, beberapa jam, sehari, beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun. Tak lama kemudian, Yang Chen tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Pada akhirnya, Yang Chen tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia hanya secara naluriah mengingat bahwa dalam setiap siklus kehidupan, dia akan bertanya pada dirinya sendiri siapa dirinya, dan kemudian dia mengingat jawabannya. Dia adalah Yang Chen, dan ada banyak istri dan selir cantik yang menunggunya kembali. Ini tampaknya telah menjadi reinkarnasi. Yang Chen memahami satu bentuk kehidupan demi bentuk kehidupan lainnya, dan para wanita di luar juga memahami evolusi Dao Surgawi. Diagram evolusi Dao besar terlalu esoteris, terlalu luas dan mendalam, sehingga setiap orang dengan cepat menjadi kecanduan padanya. Namun, yang mengejutkan Li Cheng adalah bahwa pada setiap periode waktu tertentu, tidak peduli wanita mana, mereka akan memperhatikan perubahan pada Yang Chen di sana. Melihat bahwa dia baik-baik saja, semua orang akan terus mengamati. Jika ada perubahan di pihak Yang Chen, mereka akan menunggu sampai semuanya stabil sebelum melanjutkan. Mereka sangat khawatir. Melihat semua ini, Li Cheng tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia hanya menatap diagram evolusi Dao besar dalam diam. Tidak seorang pun dapat melihat apa yang ada dalam pikirannya, dan apakah tindakannya itu benar atau salah. Peta geografis sungai pegunungan telah sepenuhnya dipengaruhi oleh formasi ini, dan segala sesuatu di dalamnya telah menjadi alat untuk membantu Yang Chen memahami Dao Surgawi. Hanya Gong Sunling, pemilik peta geografis sungai pegunungan, yang benar-benar bisa memahami betapa mengerikan formasi Li Cheng. Harus diketahui bahwa Gong Sunling adalah pemilik peta geografis sungai pegunungan, dan ini adalah senjata ajaib sumber kehidupan miliknya. Akan tetapi, di bawah pembentukan kakak Li Cheng, peta geografis pegunungan dan sungai telah kehilangan kendali sepenuhnya. Jangan melihat berapa banyak makhluk yang telah diserap oleh peta geografis sungai gunung, dan berapa banyak ruang gua yang telah diintegrasikan. Di depan formasi Li Cheng, semua ini seperti anak kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Untungnya, kakak Li Cheng adalah teman suaminya. Kalau tidak, siapapun yang memiliki lawan seperti kakak Li Cheng, diperkirakan mereka akan mengalami mimpi buruk selama sisa hidup mereka. Waktu berlalu dengan cepat, belum lagi Yang Chen, bahkan para wanita pun tidak mengerti konsep berjalannya waktu. Kecuali memperhatikan Yang Chen dari waktu ke waktu, yang tidak akan mereka lupakan, semua hal lainnya telah sepenuhnya terlupakan, dan mereka sepenuhnya tenggelam dalam perubahan diagram evolusi Dao besar. Yang Chen juga telah mengalami proses kehidupan jutaan makhluk, yang masing-masing jelas dan lengkap, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa itu nyata. Terkadang Yang Chen benar-benar berpikir bahwa dirinya adalah kehidupan seperti itu, dan dia menjalani kehidupan sepenuhnya sesuai dengan kehidupan seperti itu. Setelah teringat siapa dirinya, penglihatan Yang Chen kabur, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menjadi seekor naga. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.